warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novisiawati, guru DMI Bojonjati, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Saya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UI Sunan Gunung Jati Bandung, Angkatan 1 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran melalui daring dengan rancangan pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, serta instrumen penilaian. Berikut video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, udah cantik-cantik ya. Udah pada mandi belum ini? Udah. Udah sarapan? Udah. Udah, yuk Ibu cek kehadiran dulu ya. Ririn, Ya. hadir. Hadiroh. Naitsa. Hadiroh. Sip, kita mulai belajar ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita pimpin doa dulu yuk. Ririn dipimpin doanya, Rin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Iya. Iya, nggak apa-apa. Yuk kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materinya. Setelah kita kenapa kok kita harus berdoa dulu supaya apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat, tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kira-kira nih, kalian masih ingat nggak kemarin kita habis belajar apa ya? Belajar tentang hewan ruminansia. Iya, hewan ruminansia. Coba sebutkan hewan ruminansia itu yang seperti apa? Contohnya apa ya? Contohnya apa hewan ruminansia itu? Kambing. Kemudian? Sapi. Terus apa lagi? Kuda. Ya, pokoknya binatang yang makan rumput dan bisa mengolah makanannya 2 kali. Itu hewan ruminansia. Kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Kita mulai. Yuk kita sama-sama nyanyi dulu yuk biar semangat ya. Kita nyanyi lagu apa ya? Lagu anak sehat boleh ya? Ya Bu, boleh. Ya, boleh. Kita mulai ya lagu anak sehat. Sebentar. Oke, kalian lihat di layar nanti akan muncul lagu anak sehat. Kita mulai nyanyi sama-sama ya. Anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Dari ASI dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu
imunisasi. Badanku ditimbang selalu aku selalu siap sedia. Cukup ya. Ya, Bu. Nah, setelah ini kalian sudah semangat? Semangat. Ya, kita melanjutkan materi kita kali ini tentang tema 5, organ pencernaan pada manusia. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Kita lihat ya. Oke, coba sekarang kalian lihat di layar kalian. Sudah muncul? Ya, sudah muncul? Ya, Bu. Ya, ada. Belum. Tema 3 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Sudah ada? Sudah ada, Bu. Iya. Kira-kira kalian kalau sehari nih ya, makan sehari kalian berapa kali? 3 kali ya sehari. Kalau makan itu, kita menggunakan apa ya? Kan makan menggunakan tangan nih. Dari tangan kita masukkan kemana nih? Ke hidung, ke telinga, atau ke mulut? Ke mulut. Ke mulut. Nah, berarti mulut itu menjadi salah satu organ pencernaan. Nah, bagaimana tubuh kita mengolah makanan mulai dari kita makan sampai dikeluarkan kembali. Nah, bagaimana? Nah, nanti akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum mulai pelajaran, apa kalian sudah menyiapkan perlengkapan belajarnya? Sudah, Bu. Nah, coba buku paket sudah ada? Sudah. APD-nya sudah kalian download di WA? Sudah download? Sudah, Bu. Sudah, coba Ibu lihat, tunjukkan coba Sudah. yang APD-nya coba. Yang sudah kalian print, coba tunjukkan. Iya, punya Ririn, mana punya Ririn? Oh iya, betul, sip. Sudah siap untuk belajar ya, berarti. Oke, kita lanjutkan materi hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa saja? Pertama nih, akan belajar tentang unsur-unsur iklan. Menyebutkan apa saja nih yang ada pada iklan media cetak. Unsur-unsurnya apa saja. Nanti akan kita pelajari. Kemudian kita juga akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan manusia itu terdiri dari apa saja ya? Nah, nanti kita juga akan belajar nih. Kemudian kita juga akan belajar menggambar secara sederhana organ pencernaan pada manusia. Dan kita akan juga menentukan jenis tanggal nada pada lagu yang akan kita nyanyikan. Oke, untuk yang pertama nih, kita belajar bahasa Indonesia dulu. Coba dilihat. Di layar kalian ada gambar apa itu? Gambar iklan ya? Ya, Bu. Kelihatan iklannya? Kelihatan. Coba perhatikan iklan tersebut. Kita perhatikan iklannya, kemudian diamati nih. Di dalam iklan ini itu ada apa saja? Pertama, ada tulisannya tidak? Ada. Ada. Ada gambarnya tidak? Ada. Nah, kemarin pada pertemuan kemarin kan kita sudah belajar tentang kata kunci. Berarti kata kunci dari iklan ini kan pentingnya air untuk kita ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa saja nih unsur-unsur yang ada pada iklan. Dan nanti setelah melihat iklan ini, nanti kalian tulis apa saja unsur-unsur yang ada pada iklan tersebut ya. Unsur-unsurnya sudah ada di LKPD yang kalian pegang. Dilihat di LKPD 1, di situ ada gambar iklannya tidak? Ada. Nah, di situ iklannya sama dengan di sini ya. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Misalnya, di sini bertutur tentang apakah iklan tersebut? Nah, iklan ini tuh tadi yang ini
bertuturnya tentang apa? Tulisannya itu apa yang ada di dalam iklan ini ya? Kemudian kepada siapa iklan ini ditujukan? Kepada siapa? Kepada siapa yang membaca iklan tersebut? Pinter. Terus apakah makna dari gambar yang ditampilkan? Maknanya apa nih? Kalau Makna dari gambar tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup agar tubuh anak yang sehat memegang segelas besar air putih. iya, betul. Nah, dilihat di sini kan ada anak kecil, kemudian dia pegang air putih, kemudian angkat jempolnya gini ya, enak gitu ya. Nah, menandakan bahwa pentingnya air untuk kebutuhan kita bagi kesehatan tubuh manusia. Terus yang terakhir, menurut pendapat kalian nih, mengapa pembuat iklan itu memilih kalimat tersebut? Nah, kalimatnya kan ini nih. Kenapa coba punya Maisa? Maisa coba yang jawab. Kenapa kok menurut kamu, Sa? Nah, pembuat iklan. Pesannya disampaikan jelas. Oh, supaya pesannya disampaikan dengan jelas. Oke sih. Berarti kalian sudah paham ya? Di dalam iklan ini ada gambarnya, unsur-unsurnya berarti ya. Ada gambarnya, kemudian ada tulisannya, kemudian satu lagi ada pesan yang disampaikan dari si pembuat iklan. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke sistem pencernaan pada manusia. Coba kalian lihat. Di situ ada orang, gambar orang pegang apa? Iya. Yang ini lihat di layar kalian. Ada orang lihat apa ini? Lihat apa ya orangnya? Pegang apa? Pegang gambar usus ya? Iya, Bu. Usus ya? Ya. Nah, bagaimana tubuh kita mengolah makanan itu akan kita pelajari dalam sistem pencernaan kita. Nah, di sini yuk kita belajar yuk. Yang pertama nih, kita belajar dulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan ini yang bentuknya masih kasar, kemudian jadi bentuk yang lebih halus dan sederhana, kemudian diserap sari-sarinya oleh tubuh kita dan dikeluarkan ampasnya atau kotorannya. Itu adalah sistem pencernaan. Jadi proses dari mulai kita makan, diolah di dalam tubuh sampai menjadi bentuk-bentuk yang lebih halus, kemudian diserap sari-sari makanannya oleh tubuh kita sampai dibuang kotorannya. Nah, itu kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Oke. Nah, di sini ada organ-organ pencernaan pada manusia. Coba lihat di sini. Lihatnya ke layar HP ya. Lihat ke layar laptop kalian. Di sini ada gambar orang, ada organ-organ pencernaannya. Pertama ini, yang Ibu tunjuk ini gambar apa? Rongga mulut. Rongga mulut. Kita punya mulut. Punya, Bu. Ini rongga mulut. Jadi yang jadi organ pencernaan itu bukan bibir, tapi rongga mulut. Semua yang jadi bagian di sini, ini jadi satu kesatuan namanya rongga mulut. Kemudian kelenjar ludah. Di dalam mulut kita itu ada ludah. Kelenjar ludah itu juga sangat berfungsi atau sangat berguna untuk pencernaan makanan pada kita. Selanjutnya di sini ada saluran panjang ke bawah ya. Ini namanya kerongkongan. Ya, kerongkongan. Kemudian langsung ke sini, ke lambung. Kalau orang biasanya menyebutnya sakit mah. Nah, mah itu artinya sebenarnya lambung. Kalau orang sakit mah berarti dia sedang sakit lambung. Berarti organ pencernaannya yang sedang sakit gitu ya. Kemudian ada usus halus. Yang di tengah ini, yang kecil, ini namanya usus halus. Kemudian yang besar ini namanya usus besar. Dan yang terakhir, makanan yang sudah sisa dikeluarkan lewat anus. Oke, dari awal ya. Dari atas kita urutkan. Rongga mulut. Setelah itu ada kelenjar ludah. Kemudian kerongkongan. Dilanjutkan sampai ke lambung. Dari lambung ke usus halus. Diserap makanannya ya. Makanannya diserap di usus halus. Kemudian sisa-sisa makanannya masuk ke usus besar. Dan dikeluarkan lewat
Anus. Anus. Oke, kita ulang ini. Di sini nggak ada keterangannya nih. Coba masih ingat nggak ya? Nomor 1 ini apa di sini? Coba. Ririn, apa di sini, Rin? Ini gambar apa, Rin? Nomor 1, Rin. Mulut. Rongga mulut, iya betul. Nomor 2, sama Itza. Coba yang panjang ke sini nih, Sa. Salurannya makanan ke sini lewat. Ini namanya apa? Kerongkongan. Iya betul, kerongkongan. Yang ketiga, coba Ririn lagi sebutkan yang ini apa, Rin? Lambung. Betul. Yang keempat, Sa, yang kecil-kecil, usus kecil namanya ini. Usus apa, Sa? Usus halus. Iya betul, usus halus yang panjangnya bisa sampai 6 meter ya. Kemudian nomor 5 ini apa, Rin? Usus besar. Betul. Dan yang terakhir sama-sama ini namanya adalah Anus. Oke, kalian sudah ingat. Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. lanjutkan ya, kalian anak yang pinter. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan sudah belajar dari keseluruhan, dari mulai rongga mulut sampai ke anus. Kita satu-satu sekarang. Dari rongga mulut. Lihat, di dalam rongga mulut kita, di situ ada apa saja. Di sini pertama ada gigi. Kalian punya gigi tidak? Punya. Ada lidah, ada kelenjar air. Air liur. Atau yang tadi sebutnya air ludah. Nah, kelenjar ludah. Nah, sama dengan kelenjar air liur. Jadi bagian-bagian di dalam rongga mulut kita itu ada 3. Ada gigi, kemudian lidah, dan kelenjar air liur. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih. Kan kita makan. Makanan yang masuk ke mulut kita itu nanti akan dicacah, digigit kan ya? Digigit pakai gigi seri, dikunyah pakai gigi geraham. Oleh gigi itu namanya pencernaannya secara mekanik. Ya, pencernaannya secara mekanik itu dibantu oleh gigi. Sedangkan di dalam mulut kita juga ada pencernaan namanya kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi itu dibantu oleh kelenjar ludah. Makanan yang kita masuk ke sini dikunyah oleh gigi, itu berarti pencernaannya mekanik. Kemudian di situ ada kelenjar ludah, itu membantu proses pencernaan secara kimiawi ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah dikunyah oleh gigi, makanan kan masuk rongga mulut gitu ya. Di dalam rongga mulut itu ada enzim, namanya enzim amilase. Amilase, enzim amilase. Ya, yang dihasilkan oleh kelenjar ludah tadi. Jadi enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah karbohidrat, makanan yang kita makan itu, karbohidrat menjadi maltosa. Dari karbohidrat menjadi maltosa gitu ya, sehingga makanan yang kita makan jadi terasa manis gitu ya. Nah, ini namanya pencernaan secara kimiawi. Lanjut ya. Ya, Bu. Nah, gigi manusia coba dilihat. Gigi manusia itu ada 3 jenis ya. Nih, dimulai dari gigi taring. Di sebelah sini. Gigi taring ada 4, atas 2, di bawah ada 2. Iya, kemudian gigi seri di sini depan. Gigi seri untuk memotong makanan, dan ada gigi geraham. Yang ini namanya gigi geraham. Jadi gigi manusia itu ada 3, gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Iya, lanjut ya. Nah, lihat ini bagian gigi. Kira-kira ini giginya bersih nggak ya? Iya. Gigi seri di sini yang depan berguna untuk apa? Memotong makanan. Misal kita mau makan apel nih. Apel yang kita pegang itu digigit, masuk ke mulut kan pertama digigit, potong kan? Itu menggunakan gigi seri. Setelah itu kita dibantu oleh lidah meletakkan makanannya ke gigi geraham. Kemudian dikunyahlah oleh gigi geraham untuk mengunyah makanan.
makanan. Sedangkan gigi taring yang ada 2 ini di bawah itu berguna untuk mengoyak atau menusuk makanan. Misal kita ada makanan yang susah nih, kita mau pakai gigi seri nggak kuat, pakai gigi taring di sebelah itu ya, berguna untuk mengoyak makanan. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, Ya, dan yang kan gigi geraham mengunyah makanan. Iya, pinter. Nah, jumlah gigi. Gigi itu kan kita ketika bayi baru lahir itu nggak tiba-tiba ada gigi ya. Nah, setelah berapa bulan bayi lahir, kemudian dia tumbuh 1, 2, dan yang lainnya. Terus, setelah itu, gigi anak-anak yang masih kecil itu sampai usia 6-7 tahun itu masih namanya gigi susu. Disebut gigi susu atau gigi anak-anak. Jumlahnya hanya ada 20. Kalian punya adik tidak di rumah? Punya. Ada yang punya ya. Coba kalian cek hitung giginya, gigi adik kalian. Meskipun dia misal giginya ada yang gupis gitu ya, tapi kan itu masih dihitungnya 1 gigi gitu ya. Nah, itu jumlah giginya keseluruhan itu ada 20. Ada 8 gigi seri, 4 gigi taring. Taringnya tetap ada 4 ya, atas 2, bawah 2. Kemudian gigi gerahamnya adalah 8. 2, 2, 2, 2. Jadi 8. Kemudian untuk gigi dewasa. Nah, gigi kalian Ibu yakin sudah mulai gigi dewasa. Nah, gigi dewasa itu jumlahnya ada 32. Ada 32 ya. Gigi apa saja? Pertama gigi seri. Gigi serinya ada berapa? 8. Ada 8. Kemudian gigi taringnya ada berapa? Ada 4. Dan terakhir gigi apa? Geraham. Gigi geraham ada berapa gigi gerahamnya berarti? 20, Bu. 20, Ya, Bu. pinter, gigi geraham ada 20. Nah, ini dia nih contohnya. Ini contoh gigi susu. Gigi susu itu terjadi pada anak-anak. Jadi ketika anak pertama baru tumbuh gigi sampai dia usia 7 tahun sampai giginya lepas, nah itu namanya gigi susu. Gigi susu itu pada anak-anak ya. Kemudian yang kedua ini namanya gigi dewasa, berupa gigi permanen. Kalau gigi susu nih anak-anak misal jatuh kemudian giginya lepas, dia bisa tumbuh lagi tidak giginya? Bisa. Tumbuh lagi ya. Jadi adik kalian misal kalian copot giginya nih, kemudian usia 6 tahun, kalau udah 6 tahun deh, dia akan tumbuh lagi. Tapi kalau gigi dewasa, misal ibu nih, giginya lepas, bisa tumbuh lagi nggak? Enggak. Tidak, ya itu bedanya. Jadi gigi dewasa itu kan gigi tetap dan permanen. Jadi ketika dia sudah lepas, copot, itu tidak bisa tumbuh lagi. Gitu ya, makanya kita harus benar-benar menjaga kesehatan gigi kita. Dengan cara apa? Menjaga kesehatan gigi. Dengan cara menggosok gigi. Iya, menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Gitu ya, pagi dan malam hari sebelum tidur. Nah, sekarang bagian-bagian gigi. Bagian gigi kan 1 gigi. Dalam 1 gigi, nah itu terdiri dari 3 bagian. Pertama ada mahkota gigi. Ini di atas nih yang biasanya kelihatan warna putih. Ini mahkota gigi. Kemudian ada leher gigi dan ada akar yang menempel ke dalam ini kita mulut kita ya, itu akar gigi. Nah, bagian terluar gigi itu juga dilapisi oleh email gigi. Email gigi ini akan rusak nih lama-lama kalau kita habis makan atau habis minum minuman yang manis itu terus kita tidak gosok gigi, lupa gosok gigi, nanti lama-kelamaan email gigi akan rusak. Gitu ya. Selanjutnya kita belajar tentang apa? Nah, kalian masih ingat nggak kira-kira apa saja nih yang sudah kita pelajari? Ayo ingat kembali yuk. Nah, nomor 1. Coba nomor 1 dibaca Ririn. Di dalam rongga mulut, makanan dicerna oleh apa ya? Gigi, lidah, kelenjar, air liur. Iya, betul. Ada gigi,
lidah dan kelenjar air dan liur. kelenjar air. Yang kedua, Maisa, coba sebutkan enzim apa ya yang dihasilkan oleh kelenjar air liur? Enzim amilase. Amilase, iya betul. Yang ketiga, apa kegunaan enzim amilase itu yang terdapat di dalam rongga mulut kita ini? Apa kegunaannya? Untuk Mengubah karbohidrat menjadi maltosa sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Iya, betul. Lanjut ya. Nomor 4 ya. Gigi manusia nih dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu gigi apa saja? Yang di depan. Gigi seri, samping taring, yang di dalam gigi geraham. Sip. Kita lanjut. Nomor 5. Nah, masih ingat tidak nih berapa jumlah gigi pada anak-anak? Berapa ya? 20. Berapa? 20 ya? 20 buah. Kemudian ulangi ya. Berapa jumlah gigi anak-anak tadi, ada berapa? Ada 20, pinter. Kemudian berapa jumlah gigi pada orang dewasa nih? Gigi ibu nih, jumlahnya ada berapa tadi? Masih ingat tidak coba? 32 buah, Bu. Oh iya betul, 32. Nah, terakhir. Sebutkan bagian-bagian pada gigi. Bagian-bagian gigi kita itu terdiri dari apa saja? Satu gigi itu ada 3 bagian. Mahkota. Kemudian yang kedua leher gigi. Yang ketiga akar gigi. Iya, akar gigi. Ada 3 bagian. Alhamdulillah kita masih ingat ya. Nah, kita lanjutkan materi kita. Udah lapar belum? Nah, tadi nih, kan tadi kita baru belajar sampai gigi. Nah, gigi itu baru, berarti makanan itu baru sampai ke mulut kita, baru dikunyah sampai halus, belum ke ditelan sini ya. Nah, masih nyangkut nih di sini. Kita lanjut nih ke organ yang kedua, yaitu Nah, ingat ya, kerongkongan ya. Kerongkongan. Nah, di sini nih. Di dalam kerongkongan itu ibaratnya kayak saluran gitu. Saluran yang menyambungkan dari mulut kita, makanan yang dicerna oleh mulut disambungkan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam kerongkongan di sini itu ada gerakan peristaltik. Jadi makanannya itu masuknya tuh sedikit-sedikit terdorong oleh gerakan peristaltik. Lama-lama nanti dia akan masuk sampai ke lambung. Jadi kerongkongan itu tidak memproses. Jadi di dalam kerongkongan hanya ada gerakan peristaltik yang menghubungkan makanan yang dari rongga mulut kemudian dihubungkan ke lambung. Nah, kerongkongan menuju lambung karena ada gerakan peristaltik tadi ya. Gerakan peristaltik itu adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan menuju lambung. Nah, sekarang lambung. Lihat, di dalam tubuh kita ini bagian keseluruhan dari mulut ke sini. Nah, dari kerongkongan ini masuknya tuh tidak ke hati, bukan ke sini, tapi masuknya salurannya adalah ke lambung. Kira-kira makanannya itu akan salah arah enggak? Dia kesasar ke hati tidak? Tidak mungkin ya, karena salurannya itu karena udah salurannya udah ada salurannya. Ini ada kerongkongan yang menyalurkan dari mulut sampai ke lambung. Nah, di dalam lambung sini bagian-bagian lambung nih. Nah, ini di dalam perut kita. Di dalam lambung itu, lambung dicerna secara dua pencernaan, mekanik dan kimiawi. Mekaniknya itu berarti di dalam lambung kita itu ada otot-otot nih yang berinteraksi terus bergerak seperti ini, kayak meremas-remas, menggiling-giling terus di dalam makanan. Jadi makanan itu yang dari, kan kita ngunyah itu nggak halus ya, masih bentuknya cacah-cacah gitu, masuk ke dalam lambung tuh diginiin terus oleh si lambung. Dia bergerak terus meremas-remas dan menggiling makanan. Itu berarti secara mekanik. Kemudian yang kedua secara kimiawi, itu berarti lambung, di dalam lambung itu terdapat enzim-enzim yang membantu pencernaan.
Nah, contohnya nih, di dalam lambung itu ada beberapa enzim. Ada 3 ya. Ada asam klorida, Asam klorida, terus ada enzim pepsin, ya enzim pepsin dan enzim renin. Di sini ada 3 enzim yang ada di dalam lambung kita. Tugasnya apa nih? Nah, enzim-enzim ini itu membantu makanan yang sudah halus tadi, yang secara mekanik diremas-remas oleh lambung itu, kemudian dia akan dibusukkan, bukan dibusukkan, diberikan zat asam gitu. Jadi dia makanan itu benar-benar sampai halus, jadi seperti bubur ya. Mengumpulkan. Nah, kalau enzim klorida itu membunuh penyakit yang masuk bersama makanan, kan kadang kita makan kita nggak tahu kan, kadang ada penyakitnya. Nah, asam klorida yang ada di lambung kita itu berfungsi untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang masuk melalui lambung itu. Nah, yang kedua enzim pepsin. Enzim pepsin juga berfungsi untuk mengubah protein misal dari kita makan daging atau telur gitu ya. Nah, dari protein itu diubah menjadi pepton itu oleh enzim pepsin. Dan yang terakhir enzim renin itu untuk mengumpulkan protein susu. Misal kita minum susu, gitu ya, itu kan mengandung kalsium. Nah, itu dikumpulkan nih oleh enzim renin menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Nah, itu untuk berfungsi untuk tulang dan gigi kita, gitu ya. Nah, dari lambung, makanan sudah halus nih di lambung, dia udah jadi kayak bubur, benar-benar halus, masuk ke usus halus. Di usus halus nih yang letaknya di tengah di sini, yang kecil tapi panjang ini. Nah, usus halus ini Ibu perbesar ya. Usus halus ini adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Jadi dari lambung itu belum diserap nih sari-sarinya. Jadi ketika makanan sampai di lambung itu nggak langsung kita jadi kuat gitu, belum. Setelah masuk lambung beberapa jam masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini kan panjang sekali sampai hampir 6 meter. Itu ketika masuk di lambung itu kan makanan sedikit-sedikit, itu sambil diserap sari-sari makanannya, proteinnya, kemudian glukosanya, energinya itu diserap sepanjang perjalanan makanan itu dari lambung menuju usus besar. Jadi di dalam usus halus semua sari-sari makanan yang kita makan diserap secara maksudnya diserap oleh usus halus dengan baik, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh melalui darah kita. Nah, dari usus halus kemudian masuklah makanan ke usus besar. Di usus besar itu udah nggak ada sari-sari makanannya, ibaratnya makanannya itu udah nggak ada manfaatnya di situ. Ya, masuk ke usus besar itu hanya sisa-sisa ampasnya saja dan kandungan air dan garamnya gitu ya. Nah, di dalam usus besar itu terdapat bakteri pembusuk. Namanya bakteri Escherichia coli. Bakteri coli ini yang berfungsi untuk membusukkan makanan. Jadi sisa-sisa makanan tadi yang masuk usus besar itu dibusukkan nih di sini. Dibusukkan oleh usus besar, kemudian airnya sisanya itu kemana masuknya? Ke bagian depan dikeluarkan jadi urin gitu ya. Kemudian sisanya yang ampasnya itu dikeluarkan melalui anus. Nah, sebelum dibuang ke anus, ampas makanan tadi kan dibusukkan oleh bakteri coli. Nah, setelah terbentuk itu nanti akan jadi apa? Setelah busuk sisanya itu akan jadi feses atau tinja. Iya. Nah, terlebih dahulu, setelah itu barulah otot-otot yang ada di ujung itu, rektum memiliki otot polos. Apabila rektum terisi ampas makanan dan berkontraksi, maka itu ada keinginan, jadi kita itu ada rasa keinginan untuk buang air besar. Jadi setelah usus besar bekerja nih, membusukkan makanan sampai selesai, kemudian makanannya sudah busuk, udah jadi tinja nih di dalam usus besar, kemudian dia masuk ke rektum. Nah, di dalam rektum itu ada otot polos yang berfungsi kayak memberikan rasa, kita itu kayak ngasih tahu kita dengan cara kode, misal sakit perut tiba-tiba mules, nah pengen buang air besar, kemudian kotorannya dikeluarkan lewat anus adalah saluran pembuangan terakhir nih, tempat keluarnya feses atau
tinja dari sisa-sisa makanan. Ya, selesai. Kita lanjut ke materi SBDP. Kita nyanyi dulu ya, biar semangat ya. Ya, Bu. Bukan lagi semangatnya, kita nyanyi dulu ya. Bentar. Kalian sudah tahu lagu Mars Hidup Sehat? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Sip. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita lihat di sini. Yuk. Belajar tentang lagu Mars Hidup Sehat. Kira-kira nih, menurut kalian, lagu Mars Hidup Sehat itu, ya, lagu Mars Hidup Sehat itu lagunya semangat atau kurang semangat? Semangat. Semangat. Nah, berarti dia itu semangat ya, ceria ya. Cara nyanyinya itu berarti cepat atau lambat? Cepat. Cepatnya. Kita akan belajar tentang ciri-ciri lagu dengan bertangga nada. Nah, tangga nada lagu itu ada dua. Dalam lagu diatonis, tangga nada itu ada dua. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, ciri-cirinya nih, lihat yang pertama untuk mayor dulu. Lagu mayor itu bersifat riang gembira. Jadi dia itu gembira, nyanyinya semangat ya, terdengar bersemangat. Kemudian biasanya nih diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian lagu minor. Lagu minor itu sifatnya gimana nih? Kalau tadi mayor itu bersifat riang gembira, kalau minor dia sedih. Kemudian terdengar kurang semangat. Dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Iya. Nah, berarti lagu Mars Hidup Sehat tadi nih bertangga nada lagu apa? Mayor atau minor? Mayor. Mayor atau minor? Mayor. Iya, pinter. Ini tangga nadanya mayor karena bersemangat. Ya. Anak-anak hebat, kalian sudah tahu nih. Tentang unsur-unsur iklan tadi ya. Ada gambarnya, ada tulisannya, kemudian ada pesan, kemudian organ pencernaan pada manusia, terus ada tangga nada mayor dan
minor. Nanti jangan lupa nih setelah pembelajaran tatap muka ini meskipun secara virtual ini diakhiri, kalian jangan langsung main, tapi kerjakan dulu tugas di LKPD-nya ya. Nanti setelah tugasnya selesai, kalian fotokan nih tugas-tugas yang sudah Ibu kasih ini sama kalian difoto kemudian kirim melalui WA. Kirim ke WA Ibu. Gitu ya, jangan lupa karena kalau misal kalian tidak kirim berarti kalian dianggap tidak mengerjakan tugas. Nah, hari ini kita belajar apa saja? Pertama, kita belajar unsur-unsur iklan media cetak. Iya, yang kedua kita belajar tentang Sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Iya, dan yang terakhir kita belajar tentang ciri-ciri lagu bertanggal nada mayor dan minor. Iya, sip, betul sekali. Nah, nanti kalian juga kerjakan evaluasi yang nanti akan Ibu bagikan melalui WA ya. Nanti di sini ada di WA group Ibu share. Di sini ada linknya melalui Google Form. Kalian klik di sini. Kemudian isi dengan baik dan benar, jangan lupa diberi nama. Nah, jangan sampai ada soal yang tidak terisi. Jadi sama kalian harus dikerjakan semuanya, gitu ya? Ya, Bu. Sip, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri, kita kan masih di masa pandemi ya. Kita harus mengingat 5M. Ingat ya, 5M ya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pertama, kita harus menjauhi kerumunan di rumah saja. Kemudian rajin cuci tangan pakai sabun. Nah, kalau kemana-mana kita harus pakai masker. Ya kalau di rumah mah nggak apa-apa, tapi kalau keluar rumah selalu gunakan masker. Kemudian membatasi mobilitas, usahakanlah kalau misal kegiatan kita bisa di rumah saja, jangan kemana-mana. Dan yang terakhir menjaga jarak. Minimal 1 meter gitu ya. Kita jangan deket-deketan dulu nih sama teman-teman kita sementara waktu ya. Kalau kalian kangen teman-teman kalian di sekolah, kalian bisa WA atau video call gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Oke, yuk kita doa tutup masjid. Dipimpin oleh Maisa. Coba gantian Maisa. Saya berdoa, tangan di atas meja, kepala ditundukkan, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian boleh istirahat dulu. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Ya, Bu. Sampai besok. Ibu tutup ya.